Halo guys, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kali ini kalian bersama Joko Lelor Channel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Wilujeng. Di zaman milenial ini aku berbagi atau sharing pengetahuan tentang busana Jawa. Busana Jawa ya guys. Jadi anak-anak zaman now harus tetap tahu. Oke guys, ini adalah video pertamaku. Jadi yang sudah menonton video ini minta dukungannya untuk jangan di skip. Tolong subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian. Matur nuwun. Oke guys, sebelum terjun ke topik pembahasan, yaitu tentang busana adat Jawa untuk cowok. Di zaman milenial kali ini tentu saja banyak banget anak-anak muda zaman sekarang ya, anak-anak muda zaman now belum terlalu paham belum terlalu paham apa sih yang diperlukan jika kita mau berdandan, mau berpakaian busana Jawa yang lengkap itu seperti apa gitu. Oke, langsung saja untuk yang pertama kali kalian harus punya adalah nih, kain jari. Motifnya sih macam-macam sih di pasar. Ini di pasar banyak kok beli kain jari. Motifnya bermacam-macam. Kebetulan kalau yang ini yang aku pegang ini adalah motif parang. Sebelumnya jadi kali ini yang aku bahas itu busana Jawa adat dari Surakarta ya guys. Surakarta. Jadi ada perbedaan antara Surakarta dan Yogyakarta. Oke. Ya oke, lanjut lagi. Ini jari motif parang. Jadi sebelum kalian memakai jari, kain ujungnya ini harus diwiru guys. Diwiru dulu seperti ini jadinya nanti. Nih, aku punya lagi sih. Oh, ternyata dibuka dulu, dibuka. Nih guys, ini kain, nggak kelihatan ya. Ini kain jari yang sudah aku wiru guys. Seperti ini jadinya, ujungnya itu diwiru. Batasnya atau total wirunya itu sebenarnya nggak ada batasan, terserah kalian. Oke. Kalau untuk untuk wiru jari ini ukurannya ada 3 jari cowok gini guys. Kalau jari-jarinya kalian gini ya, terlalu gede-gede ya 2,5 jari aja. Tapi kalau untuk cewek 2 jari kecil-kecil. Nah ini untuk cowok segini guys. Nih, jadi
bagus nih kalau buat jalan, ininya bisa nih, bisa kayak kipas gitu. Oke, ini yang udah aku biru. Rasa si kalian mau beli apa, untuk koleksi apa, untuk kain jarik ini kan banyak banget itu di pasar. Mau cari yang motif seperti apapun ada, motif parang, motif Sido Mulyo, Sido Asih, terus ada teruntum. Teruntum itu yang hitam, dasarannya itu hitam, terus itu ada bintang-bintangnya gitu guys, bagus sih. Tapi kalau buat anak muda, terlalu dipakai anak muda itu terlalu jadi kelihatan tua, tapi bagus sih menurut aku. Oke, ini yang pertama. Jadi kalian harus siapkan kain jarik yang sudah diwiru. Oke, next, gendit. Setagen ini bermacam-macam ukuran guys, ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter, bahkan ada yang lebih. Jadi kalian sesuaikan saja sama ukuran tubuh kalian. Jadi apa, lingkaran pinggang kalian itu berapa. Kalau kayak aku gini kan kerempeng ya guys. Jadi aku cukup pakai 2 meter aja sudah. Kok 2 meter, ini 3 meter. Tapi aku saranin ya guys, kalau beli setagen jangan yang lemes kayak gini, yang kaku aja. Karena kalau yang kaku itu bisa kenceng guys di perut gini. Kalau yang lemes gini susah. Ini kayak punya aku ini susah sebenarnya. Aku mau cari yang kaku. Ya. Terus yang ketiga, nih. Ini adalah sabuk. Ya guys, ini sabuk panjangnya ini 5 meter. Jadi kalian setelah memakai tadi setagen ini, lalu memakai sabuk ini, panjangnya yang punyaku ini 5 meter. Sesuaiin juga sama tubuh kalian ya guys, lingkar pinggang kalian. Jadi kalau yang gede, yang lemu, ya pasti lebih utuhnya gitu. Dan motifnya juga banyak. Ini kalau yang ini yang polos, yang aku punya ini bikin sendiri, dan ininya juga agak lebar. Ini berapa senti ya, 20 sentian ini. Ya ini agak lebar dan panjang, ada yang polos, dan juga ada juga kalau kita beli di pasar atau beli di mana itu banyak motif-motifnya. Mungkin kayak gini. Ini motifnya kain cinde. Ini panjangnya 5 meter juga. Cuman karena berhubung sama yang ini kan beda. Ini kan bikin sendiri dan lebarnya beda guys. Jadi aku itu kalau pakai yang ini kurang panjang. Berarti kalau aku beli yang kayak gini itu seharusnya yang ukuran 6 meter atau 6-7 meter kayak gini. Kalau yang ini pas sih, karena ini lebih lebar. Oke, ingat ya guys, ini yang namanya sabuk. Terus setelah memakai sabuk, kalian memakai ini.
Ini namanya epek. Kebetulan ini yang polos yang aku punya. Warnanya merah. Ini epek. Ini epek. Terus ini yang kuning yang gede ini namanya timang. Nih. Bagus kan? Terus yang ini yang kecil yang bisa diseret-seret ini namanya lerep, guys. Jadi sabuk apa emang? Efek timang lerep itu yang ini kayak gini. Ini polos. Ada juga yang kayak gini. Ini juga sama. Tapi yang ini untu walang. Ini timang lerepnya di sini. Ini aku dulu yang ini beli bekas sih, guys, murah. Dibilang murah sih karena ini apa namanya? Yang kuning ini benang emas, guys. Bukan payetan nih, benang emas nih. Aku cuman berapa ya dulu? 50.000 atau berapa ya? Tapi bekas tapi masih bagus. Jadi setelah memakai sabuk terus memakai efek timang lerep ini biar kenceng dan ini nggak lepas, guys. Ya, ini namanya efek timang lerep. Habis itu pakai baju, guys. Jadi bajunya itu modelnya itu sebenarnya macam-macam. Jadi kalian jangan sampai salah nyebutnya ya, guys. Karena kalau di luaran itu pasti nyebutnya itu beskap, ya toh. Ayo. Jadi macam-macam, guys, di situ. Sebentar ya, aku punya contohnya. Nah, ini yang warna kuning, ini baru yang namanya beskap, guys. Ya warnanya bisa macam-macam. Kalau bentuknya kalau beskap itu yang seperti ini, yang ininya miring ke sini, terus ini ke bawah gini. Tangkapannya itu apa namanya? Di sini. Ini namanya beskap, guys. Pokoknya yang modelnya kayak gini itu namanya beskap. Ada juga yang kayak gini. Kalau beniknya di tengah, kancingnya di tengah, ini namanya atela. Dan kalau untuk yang busa Surakarta, atelanya itu krowok, tengahnya itu krowok gini, guys. Nih. Gitu. Nih. Nanti ada perbedaan, misalkan Jogja sama Solo itu beda. Nih. Aku contohin kalau Jogja sih gini, ini rapet. Ini aku punya yang Solo, tengahnya krowok gini. Jadi kalau dipakai itu gini, guys. Ininya kelihatan dari depan, jadi bagus. Gitu loh. Ya toh. Ini namanya atela. Ada juga yang sikepan. Sikepan itu pakai rompi, guys, dalemannya, dan kancingnya yang luar itu nggak dikancingin. Tahu kan yang dalamnya putih terus luarnya entah ada merah apa gitu. Itu namanya sikepan. Kalau yang pakai ininya pakai dasi kupu-kupu itu namanya langen harja. Lalu memakai nih, ini namanya destar ya, guys. Kalau orang awam bilang ini namanya blangkon, tapi ini namanya sebenarnya destar. Kaprahnya di luaran namanya blangkon, guys. Motifnya juga banyak. Ini cakrik
Ini Gestar JB dan ini modelnya apa namanya, apa itu? Perbawan guys. Perbawan itu seperti ini, lebih tinggi untuk dipakai kepala, ini lebih tinggi guys. Terus kalau yang ini kalau ini beli di jalan ya guys, waktu aku jalan-jalan ke Jogja itu beli kayak gini. Ini yang kasatrian, jadi agak lebih krepes, agak pendek guys. Jadi kalau kalian mau beli, dicoba dulu, sesuaikan dengan kepala kalian, sesuaikan dengan mimik sekalian. Kan kepala orang kan beda-beda, ada yang bulat, ada yang lonjong gitu. Kalau aku kan ini bulat, jadi aku pakainya, sukanya pakai yang perbawan ini. Jadi kalau dipakai kepalaku agak lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kalian yang kepalanya itu lonjong, pakai yang ini akan kelihatan lebih sangat tinggi banget gitu. Jadi kalau yang kepalanya lonjong tinggi gitu, pakainya yang ini aja. Ini bagus, semuanya bagus kok, bahkan aku juga sering juga pakai yang ini. Setelah itu setelah memakai ini yang terakhir ya, bukan yang terakhir. Setelah memakai baju terus memakai ini, baru kalian pakai ini guys. Goleki Mbak De nang mburi. Baru kalau kalian sudah rapi, baru memakai ini keris atau warongko atau duwung. Beli, kalau iya ada banyak macam-macam harga, maharnya itu banyak-banyak banget. Kalau yang kayak gini, ini 50 sampai 70 pun dapat guys. Tapi ya kayak gini bentuk. Ini dalamnya kayak gini, dari seng, jadi mudah berkarat dan murah. Tapi kalau ya cuman buat pantas-pantas aja, bagus ini kayak gini. Kalau yang mau lebih bagus lagi, yang kayak gini, ini nggak berkarat, kuning dalamnya. Sama ini kerisnya ladrang ya guys, yang kayak gini itu ladrang Solo kayak gini. Ada perbedaan lagi juga, kalau ladrang Jogja juga ada bedanya. Pokoknya antara Jogja dan Solo itu ada perbedaannya guys. Ini ladrang. Kalau yang ininya cuman segini, bulat gini, lonjong, itu yang gayaman untuk keseharian gitu. Kalau yang kayak gini itu namanya ladrang. Oke, setelah pakai ini baru kalian pakai slop. Ini sebenarnya namanya bukan slop guys, tapi cenelo atau canelo, seperti sandal sih. Ini terbuat dari kulit, ada yang juga yang dari apa ya, bukan kulit itu murah. Kalau yang dari kulit mahal guys, tapi awet, bisa dipakai bertahun-tahun. Oke, jadi
Kalau pakaian cowok itu sebenarnya lebih banyak dan lebih ribet, guys. Pertama tadi ada harus pakai keris, harus pakai destar, belangkon ya guys maksudnya. Harus pakai sabuk, ada efek timang lerep, ada apa lagi? Yaitu pokoknya tadi. Lebih simpelnya itu sebenarnya busana untuk cewek guys. Kalau perempuan itu dia hanya memakai konde aja, dan bajunya cuman pakai kebaya, habis itu pakai kain jari, udah simple. Tapi kalau cowok lebih ribet gitu. Sebenarnya juga nggak ribet sih, tapi lebih banyak aja. Tapi memang lebih simpel buat yang cowok. Oke, sudah paham? Itu nama-nama kalau kalian misalkan mau beli, mau memakai busana adat. Jadi kalian harus dibedakan ya antara yang Jogja sama yang Solo. Kalau kalian mau yang pakai yang Jogja ya Jogja aja, kalau emang mau pakai yang Solo ya Solo aja. Jadi jangan dicampur. Kalian make misalkan ini kain jari kan Surakarta ya, Solo, tapi atasnya bajunya kalian biasanya kadang memakai yang Jogja, bahkan belangkonnya juga pakai yang Jogja. Itu nggak masuk guys, itu salah kaprah namanya. Kebanyakan di luaran seperti itu. Jadi kalian harus tahu mana yang Solo dan mana yang Jogja. Kalau mau yang pakai yang Jogja ya Jogja aja, kalau yang Solo ya Solo aja, jangan dicampur aduk. Oke. Baju lalu memakai nih, ini namanya destar ya guys. Kalau orang awam bilang ini namanya belangkon, tapi ini namanya sebenarnya destar. Kaprahnya di luaran namanya belangkon guys. Motifnya juga banyak. Ini cakrik, ini destar jebeh, dan ini modelnya perbawan guys. Perbawan itu seperti ini, lebih tinggi untuk dipakai kepala. Ini lebih tinggi guys. Terus kalau yang ini kalau ini beli di jalan ya guys, waktu aku jalan-jalan ke Jogja itu beli kayak gini. Ini yang kasatrian, jadi agak lebih krepes, agak pendek guys. Jadi kalau kalian mau beli, dicoba dulu sesuaikan dengan kepala kalian, sesuaikan dengan mimik sekalian. Kan kepala orang kan beda-beda, ada yang bulat, ada yang lonjong gitu. Kalau aku kan ini bulat, jadi aku sukanya pakai yang perbawan ini. Jadi kalau dipakai kepalaku agak lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kalian yang kepalanya itu lonjong, pakai yang ini akan kelihatan lebih sangat tinggi banget gitu. Jadi kalau yang kepalanya lonjong tinggi gitu, pakainya yang ini aja. Ini bagus, semuanya bagus kok. Bahkan aku juga sering juga pakai yang ini. Kalian pakai ini guys, goleki Mbak De. 'Neng mburi.
Baru kalau kalian sudah rapi, baru memakai ini keris atau warongko atau duwung. Beli, kalau iya ada banyak macam-macam harga, maharnya itu banyak-banyak banget. Kalau yang kayak gini, ini 50 sampai 70 pun dapat, guys. Tapi ya kayak gini bentuk. Ini dalamnya kayak gini. Dari seng, jadi mudah berkarat dan murah. Tapi kalau ya cuman buat pantas-pantas aja, bagus. Ini kayak gini. Kalau yang mau lebih bagus lagi yang kayak gini, ini nggak berkarat, kuning dalamnya. Sama ini kerisnya ladrang ya guys, yang kayak gini itu ladrang Solo kayak gini. Ada perbedaan lagi juga, kalau ladrang Jogja juga ada bedanya. Pokoknya antara Jogja dan Solo itu ada perbedaannya guys. Ini ladrang. Kalau yang ininya cuman segini, bulat gini, lonjong, itu yang Dayaman. Setelah pakai ini, baru kalian pakai slop. Ini sebenarnya namanya bukan slop guys, tapi cenelo atau canelo, seperti sandal sih. Ini terbuat dari kulit. Ada yang juga yang dari apa ya, bukan kulit, itu murah. Kalau yang dari kulit mahal guys, tapi awet, bisa dipakai bertahun-tahun. Oke, jadi kalau pakaian cowok itu sebenarnya lebih banyak dan lebih ribet guys. Pertama tadi ada harus pakai keris, harus pakai destar, belangkon ya guys maksudnya, harus pakai sabu, ada efek timang lerep, ada apa lagi, yaitu pokoknya tadi. Lebih simpelnya itu sebenarnya busana untuk cewek guys. Kalau perempuan itu dia hanya memakai konde aja, dan bajunya cuman pakai kebaya, habis itu pakai kain jari. Udah. Kalian harus dibedakan ya antara yang Jogja sama yang Solo. Kalau kalian mau yang pakai yang Jogja ya Jogja aja, kalau emang mau pakai yang Solo ya Solo aja. Jadi jangan dicampur. Kalian make, misalkan ini kain jarinya, kain jari kan Surakarta ya, Solo, tapi atasnya bajunya kalian biasanya kadang memakai yang Jogja, bahkan belangkoknya juga pakai yang Jogja, itu nggak masuk guys. Itu salah kaprah namanya. Kebanyakan di luaran seperti itu. Jadi kalian harus tahu mana yang Solo dan mana yang Jogja. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Maaf jika masih ada kekurangan. Tolong untuk komen ya guys, komen di bawah agar aku selalu termotivasi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat guys. Oke, jangan lupa dukung channel aku, Joko Lilor Channel.